sini. Di belakang ini ada yang warna silver nih. Silver ini berarti apa nih Kak Inyo? 100.000 subscriber. 100.000 subscriber di YouTube. Ya. Kemudian yang gold? Yang gold ini 1 juta subscriber. 1 juta subscriber. Kemudian ini TikTok Live. Ini ada TikTok, jadi ini TikTok Live, jadi salah satu penghargaan dari TikTok untuk saya sebagai host TikTok. Host TikTok sekarang berapa ya? Untuk TikTok, alhamdulillah sudah 7,8 M. 7,8 M atau 7,8 juta guys. Saya punya tips satu ini Bang, kenapa saya jadi saya selalu pakai metode ATM ya. ATM, betul. ATM itu kalau di saya amati, tiru, modifikasi. Jadi kalian kalau nggak punya keahlian ya, contoh menyanyi ya udah kalian pakai metode ATM aja. Jadi kalian rajin scroll TikTok, lihat aja apa-apa yang tren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini kita ketemu lagi dalam acara Tanya Ahlinya bersama Zulfikar Dahlan. Seperti biasanya guys, kita mengundang narasumber-narasumber yang tentunya kalian ingin dengar ceritanya, ya. Hari ini kita mau cerita soal apa? Kita tanya lagi kepada ahlinya siapa? Saksikan dulu yang satu ini. Hari-hari tanpa scrolling medsos emang ibarat makan tanpa bumbu, hambar. Dan ajaibnya, kita nggak perlu bayar buat ngakses media sosial. Cukup login dan nikmati. Bahkan banyak juga yang makin medsos untuk jadi ladang nyari duit. Tapi di balik itu semua, ternyata ada rahasia besar tersembunyi. Apa itu? Siap-siap aja, karena kita akan memasuki sisi lain dari media sosial. Ayo mulai dari pertanyaan pertama. Pernahkah kalian berpikir dari mana perusahaan media sosial dapat uang, padahal kita nggak pernah bayar? Ternyata bagi perusahaan media sosial, kitalah produknya. Coba ingat-ingat, kalian pasti pernah nge-like atau nge-search suatu barang, terus beberapa saat kemudian muncul ini kan? Ya, itulah salah satu trik mereka untuk dapetin uang lewat iklan. Intinya segala aktivitas kita di internet ternyata jadi sebuah catatan tentang diri kita. Apa yang kita suka, siapa yang kita idolain, tempat nongkrong favorit kita, dan banyak lagi. Dan catatan itulah yang nantinya dikasihin ke pengiklan. Emang terasa serem. Tapi kalau gitu, cara gampangnya bukannya kita tinggal nggak usah pakai media sosial lagi? Sayangnya nggak semudah itu. Selain emang karena butuh tanya-tanya tugas, ngikutin berita, nonton video tutorial, sampai nonton keseruan netizen yang gabut dan hobi ribut-ribut, nyatanya media sosial emang didesain buat bikin kita ketagihan. Contohnya fitur-fitur ini, yang emang bikin kita ngerasa seneng rebahan sambil scrolling seharian. Apalagi saat pandemi gini, saat diam di rumah bikin kita jadi lebih sering mampir ke media sosial. Tadi kalian sudah lihat bahwa sekarang ini di dunia media sosial, pastinya ya, kita itu sudah banyak interaksi, banyak hal-hal baru, apalagi di generasi-generasi kalian ya gitu ya. Kalau di generasi kita mah generasi-generasi yang tanggung istilahnya, karena kita sudah masuk ke era dewasa. Nah, kalau sekarang ini tentunya anak-anak muda, remaja gitu ya, sangat menggandrungi namanya YouTube, Instagram, ataupun TikTok ya guys. Jadi ini kita bahas hari ini adalah soal konten kreator. Siapa? Ini dia, Inyo Rahmat. Wow. Berbeda untuk hari ini karena ini kita bintang tamunya anak muda keren. Aduh. Kak Inyo. Aker namanya Bang. Aker apa tuh? Anak muda keren. Anak muda keren. Kelas. Ya, ini Inyo Rahmat nih guys. Kalian boleh intip-intip tuh ya. Kak Inyo itu kalau kita lihat nih, ini kalian bisa lihat nih di sini. Di belakang ini ada yang warna silver nih. Silver ini berarti apa nih Kak Inyo? 100.000 subscriber. 100.000 subscriber di YouTube. Ya. Kemudian yang gold? Yang gold ini 1 juta subscriber. 1 juta subscriber. Kemudian ini TikTok Live. Ini ada TikTok, jadi ini TikTok Live, jadi salah satu penghargaan dari TikTok untuk saya sebagai host TikTok. Host TikTok sekarang berapa ya? Untuk TikTok, alhamdulillah sudah 7,8 M.
7,8 M atau 7,8 juta guys. Wih. Ini pencapaian yang luar biasa ya. Banyak orang mungkin ya bisa cuma melihat siapa sih ini Kak Inyo ya gitu Iya, ya. betul. Alhamdulillah kita dapat kesempatan Kak Inyo menyempatkan diri masuk ke ruangan tanya ahlinya. Nah, ini makasih ya Kak Inyo ya, Ya, udah siap. hadir gitu ya. Kita coba lihat dulu nih aksi-aksi Kak Inyo di YouTube-nya, IG-nya maupun di TikTok-nya. Saksikan dulu ya guys. Om, telolet om. Oh, maksudmu yang ini. Tunggu ya, saya tanya dulu abang dia punya telolet apa enggak? Let's go. Bang, abang punya telolet enggak? Coba bunyiin bang. Hehehe. Oh, begitu caranya makan snack supaya tangan tidak kotor. Kita coba juga, Baya. Let's go. Kita ambil snacknya dulu, guys. Oke, langsung kita buktikan betul apa tidak. Let's go. Potong pinggirnya. Wow, ternyata bisa, guys. Telur Daniel dimandiin air cuka bisa kenyil-kenyil kayak gini. Bener gak? Weh Baya, bisanya telur direndam sama air cuka bisa menjadi kenyal-kenyal jelly begitu. Hah, ilmu dari mana itu? Kita coba saja, Tunggu air cukanya. Kalian tunggu itu 10 abad, oke? Dia berubah menjadi kenyal-kenyal jelly. Mantap. Halo guys, balik lagi nih. Tanya pada ahlinya. Ini saya tertarik gitu loh. Bicara ahli. Ini udah ahli nih. Sudah ada pembuktian nih Kak Inyo ya. Iya, betul. Pembuktian di YouTube, di TikTok maupun di IG gitu ya. IG-nya udah centang biru lagi. Ya, alhamdulillah udah centang biru. Waduh, itu Dikasih pecah. kesempatan untuk verified di Instagram. Wah, alhamdulillah benar ya gitu. Alhamdulillah, Jadi ya. ini satu pencapaian luar biasa dari Kak Inyo Rahmat. Kak, itu bisa cerita nggak sih cerita awal nih Oh, iya. Kak Inyo awalnya apa sih gitu loh bisa jadi konten kreator itu? Oke. Jadi teman-teman semuanya yang para penonton Tanya Ali, sebelum saya menjelaskan saya perkenalkan diri dulu ya. Iya, silakan Kak Inyo. Oke. Para penonton, para ahli, jadi perkenalkan nama saya Rahmat Inyo. Cuman kenapa nama sosial media saya itu Inyo Rahmat? Saya terinspirasi dari kan waktu itu saya lihat di di tiket untuk penerbangan ya. Ya. Itu namanya dibalik. Saya terinspirasi dari situ. Ini keren ya kalau nama saya dibalik juga ya. Jadi Inyo Rahmat. Jadi kenapa nama sosial media saya itu? Alasannya kenapa nama sosial media saya Inyo Rahmat gitu. Iya. Jadi terbalik ya itu Dibalik Rahmat gitu, udah Inyo dibalik. Rahmat. Jadi biar keren gitu ya. Iya. Ya alhamdulillah dari awal saya main TikTok sampai sekarang nama itu nggak pernah berubah. Dari udah sekitar 2 tahun. Oke, saya lanjut ya. Iya, silakan. Jadi gini, sebelum saya bermain sosial media ini, saya seorang pekerja swasta. Jadi saya bekerja swasta selama kurang lebih 9 tahun. Dalam karir saya itu di wira swasta saya pernah menjadi mekanik kerja motor itu. Mekanik. Kemudian saya pernah call center. Ya. Kemudian saya ASD, Area Service Development. Itu. Jadi selama kurang lebih 9 tahun saya melakukan pekerjaan saya dan akhirnya pada tahun 2020 itu pandemik. Jadi pandemik saya berpikir nih pulang kerja nggak tahu mau ngapain ya karena di aturan pemerintah itu pulang kerja di rumah aja nggak bisa kemana-mana kecuali ke apotik. Berpikiranlah di 2020 itu kan aplikasi TikTok itu lagi booming-boomingnya. Saya pernah bilang gini, apa sih main TikTok? Lebay, joget-joget. Dan akhirnya saya main. Kemudian jadi saya main itu ketika pulang kerja. Awalnya kontennya receh-receh aja, joget. Kemudian nyanyi-nyanyi, kemudian ikut-ikut
ikut-ikut teman, dan pada akhirnya saya bermain TikTok ini sudah mulai aktif. Sudah ada yang nonton, itu 1.000 yang nonton, udah bangga sekali guys. Ya, 1.000 aja tuh. jadi awal-awalnya tuh yang nonton sedikit-sedikit ya? Sedikit, masih 200, 700, 1.000, akhirnya 1.000 nonton. Ya. Akhirnya 1.000 nonton kita semangat nih. Itu live? Enggak, masih, Video? iya masih video. Dulu kan belum ada live, maksudnya awal-awal yang TikTok live itu masih sedikit. Oh, live itu penggunaannya. masih sedikit, hanya video-video untuk Iya, konten ya, video iya, konten ya. video gitu. konten, 15 detik, 60 detik paling lama waktu Iya. itu. Ya. Kemudian dilakoni kurang lebih 1 bulan itu saya mendapatkan 1.000 followers. Itu 1.000 followers dalam 1 bulan. 1 bulan. Itu Kalau saya- yang nonton tadi itu 1.000 atau followers yang tadi yang sangat senang sekali itu kayaknya. yang nonton views. Views. Itu berapa lama tuh dari Ya mungkin Dari sekitar awal 3 mingguan itu udah 3 dapat minggu? 1.000. 3 minggu itu 1.000. Jadi awal-awal masih ya. 100, 200, 400, 500. Dan itu memang tujuan saya main sosial media itu hanya menghibur di luar dari pekerjaan. Karena kan ini penatnya kita kerja, kemudian pulang nggak bisa kayak jalan-jalan, kayak nongki gitu ya. Iya. Kalau bilang nongki ya. Iya. Kita nggak bisa, ya akhirnya bermain sosial media lah. Ya, jadi luar biasa nih kayaknya nih. Jadi buat teman-teman ya gitu. Jadi ini pembuktian ya bahwa kalian jangan khawatir lah ya gitu ya kalau yang nonton baru 100, 200 gitu ya. jangan. Kan Ya. kalau kita lihat juga di konten-konten TikTok ya gitu ya, Iya. misalnya disampaikan ada berapa motivator lah. Kita bicara Iya, motivator. Kalian bagaimana bisa menembus 200? Ya itu tergantung isi kontennya, benar nggak? Iya, Nah, betul. Jadi ini sampai 1.000. Kemudian bisa meledak itu gimana tuh? Oke, jadi meledaknya itu sekitar 2 bulan awal ya. Jadi saya selalu melakukan ya. Jadi saya nonton video, saya lihat oh begini cara buat konten. Awalnya tuh depan kamera masih malu-malu guys, masih malu-malu. Akhirnya saya bertekad aja. Jadi saya bermain sosial media itu bukan karena saya ingin mendapatkan sesuatu, hanya karena ingin menghibur diri ya. Iseng-iseng lah, iseng-iseng berhadiah. Jadi saya bisa mendapatkan waktu itu yang nonton itu 2,3 juta. Jadi saya mereview lampu merah. Jadi di Kota Palu itu ya, saya kan asli Palu ya. Ya. Kota Palu itu ada lampu merah yang 120 detik, 2 menit. 122 menit ya. 2 menit. Nah, di Kota Palu itu kan salah satu daerah Katulistiwa, garis Katulistiwa. Ya. Daerah panas. Akhirnya saya bilang, wah, dari semua lampu merah ini yang paling lama ini. Saya review lah. Saya review, saya bilang di situ, tapi pakai bahasa sana. Guys, jadi ini sudah lampu merah yang paling lama di Kota Palu. Kalau kalian di sini sudah seperti lalampa. Lalampa itu Satu beras makanan khas sana ya. Makanan khas sana yang dibakar. Jadi ibaratnya bisa gosong kalau kita lama-lama di lampu merah itu. Jadi saya bilang gini di akhirnya, untuk kalian warga Kota Palu coba kalian komen. Nah, dari situ mulai rame. Di situ saya senang karena bisa menembus di atas 1 juta views yang nonton. Itu berapa lama tuh? Itu 2 bulan. 2 bulan. Nanti 1, 2 bulan baru ada itu yang meledak videonya. Oh, setelah 2 bulan. Dari proses tayang sampai ke 1 juta itu berapa lama? Paling 5 hari. 5 hari? Iya. Wow. Jadi 200k sehari lah ya, lebih kurang rata-rata kalau dirata-ratakan. Gitu ya. 200k. Waduh, luar biasa ini Kak Inyo ini. Dahsyat, men. Jadi buat teman-teman tuh, bayangin ya, konten yang disampaikan tuh dibilang serius enggak ya, Iya, gitu ya. enggak. Bukan serius konten gitu, tapi bisa menghasilkan suatu tontonan yang luar biasa ditonton orang Iya. gitu ya. Ya, karena menurut aku ya, sebenarnya sesuatu konten yang dibuat dengan ide itu juga bagus, tapi sesuatu konten yang dibuat dengan kenyataan itu jauh lebih bagus, karena para penonton itu melihat wah seperti ini memang kejadian yang real gitu. Oh, jadi memang harus ini ya, harus cepat berpikir ya, gitu Iya. ya. Jadi guys perlu kalian ketahui juga gitu ya, sekitar bulan-bulan Desember ya, Iya. Desember saya pernah ngajak Inyo tuh berangkat bersama-sama Oh, ya iya. ke Lubuk, ke Tangkiang ya, ke Desa kampung Tangkiang. halaman orang tua. Nah ini menarik ya, karena di saat itu saya sendiri tuh masih awam, masih ngelihat
bahwa sebuah dunia media sosial itu seperti apa sih gitu ya. Iya. Nah, ini termasuk salah satu guru saya Wih. istilahnya ya. Itu guru. Jadi kalian ingat ya, jangan ngelihat usia, jangan ngelihat penampilan orang, tapi lihatlah bagaimana orang itu bisa membagi ilmunya. Nah, itu kita bisa sampaikan bahwa dia adalah guru, sensei. Wah. Sensei TikTok. Sensei TikTok, guys. Aduh. Bayangkan gitu ya, dari sekarang gitu ya, sehingga saya sendiri tuh, gue lebih enak gue aja kali ya, itu sampai sampai bikin kayak begini nih, sampai Iya. tanya ahlinya. Jadi itu ada proses dari pembelajaran dari jalan-jalan sama Inyo sekitar hampir seminggu ini. Iya, seminggu. Seminggu gitu ya, kemudian bagaimana sebuah konsep dari sebuah konten itu gua ngelihat langsung, gua ngelihat dan gua merasakan langsung. Jadi itulah sebuah proses gitu ya. Contohnya aja sederhana ya, waktu mau berangkat ya, ternyata Inyo sudah membuatkan sebuah konsep, Iya, buat konten. bikin perencanaan ya gitu ya, Iya. sudah ngepak barang, kemudian memperlihatkan tiket berangkat, kemudian menemukan uang 1 juta di Uang 1 juta ya. Ini. Jadi ceritanya begini, Bang Zulfikar di ini perencananya. Coba ceritanya Iya. spill aja, kasih tunjuk ke Jadi teman-teman. begini, Bang Zulfikar nanya, Bang Inyo nggak buat konten ya? Gue bilang tenang Bang, aku udah maksudnya sebelum berangkat aku udah memikirkan apa yang harus aku buat. Jadi aku buat konten gimana aku bisa memperlihatkan perjalanan aku dari Jakarta ke Luwuk. Ke Luwuk itu aku mendapatkan suatu waktu itu aku bilang dapat uang 1 juta di toilet. Ya kenapa aku buat begitu? Karena ya ini masyarakat suka dengan hal-hal yang seperti itu, guys. Jadi buatlah konten yang buat audiens kita itu tertarik. Contoh mungkin hal-hal penasaran, buat konten part 2. Ya seperti itu. Makanya pokoknya ini pas Bang Zulfikar bilang, ayo kita jalan-jalan ke Luwuk, aku udah pikirin konsep. Oh iya, bagaimana aku buatnya sampai di orang itu nonton dari awal aku kemas barang, kemudian sampai di bandara, kemudian check-in, cetak tiket, kemudian di pesawat, dan sampai di Bandara Tangkiang. Bandara Luwuk. Kemudian nanti di Bandara Luwuk aku ke toiletnya ada uang 1 juta. Seperti itu. Jadi memang pakai konsep tuh. Jadi ada konsep yang istilahnya receh ya. Kalau istilah sekarang kan receh ya, konten receh. Ada yang pakai konsep gitu ya. Iya. Gitu. Hasilnya gimana outputnya antara receh sama yang berkonsep gitu? Sebenarnya kurang lebih sama. Sama ya. Iya. Gitu. Tergantung ini penonton mau terima apa enggak. Penonton mau terima atau enggak ya gitu ya. Karena kan begini tidak semua konten yang receh itu diterima masyarakat. Tapi tidak semua juga konten yang receh itu tidak diterima masyarakat. Karena semua orang itu berbeda-beda cara melihat, cara pandangnya gitu. Makanya sebagaimana ada yang buat dengan konsep, ada yang juga konten receh. Kemudian ketika kedua itu kita maksudnya salah satu kita pilih itu ini biasa-biasa aja gitu. Iya. Dalam artian buatlah konten yang disukai dengan kita punya audiens. Walaupun receh, kalau itu disuka sama audiens, kenapa tidak gitu? Ya, betul. Jadi ada yang menarik tuh juga waktu kita jalan ya ke sana ya. Jadi ada satu konten tuh, gua ngelihat sendiri kontennya sederhana dan simple. Itu masalah lato-lato ya. Iya, Nyok? konten lato-lato. Jadi Konten lato-lato itu dahsyat tuh, Nyok. Iya. Itu menurut gue itu adalah salah satu yang menginfluence gitu ya, sehingga semua orang main lato-lato. main lato-lato. Mungkin Inyo sudah melihat bahwa ini lato-lato ini suatu tren ya. Tren yang lagi akan tren. bisa lihat. Bayangkan 2 minggu atau 3 minggu ya. Setelah itu Pak Jokowi main lato-lato. main lato-lato, iya, betul. Gitu. Itu ada tuh. Benar-benar gue saksikan bagaimana satu malam 750K yang nonton. Iya, satu malam aja itu, guys. 750K ya. Betul. Sekarang sudah posisi udah berapa? 1M lebih itu. 1M lebih gitu ya. Jadi 1,4 kalau nggak salah. 1,4. Jadi nggak bayangkan guys, satu malam 750K, 750.000 orang sudah menonton konten lato-lato itu ya, gitu ya. Lato-lato. Jadi itu padahal Simple Inyo, banget ya. simple ya. Simple banget. Inyo ngelihat anak-anak lagi main lato-lato, kemudian panggil, Iya, dibuatin konten, kemudian mereka dihiasi dengan atraksi. Jadi atraksi bukan hanya main lato-lato, tapi mereka main lato-lato dengan atraksi. ya betul. Jadi kalau kalian mau lihat, nih lihat dulu nih kontennya ya, guys.
Cil. Cil. Bang Nino bakal tantang kalian main lato-lato siapa yang paling lama Bang Nino kasih duit. Oke bang. Siap gak? Siap. Oke guys, let's go. Wah, keren guys. Anjay, kelas coy. Anjay, masih dua bertahan. Ih, keren coy. Freestyle, mana freestyle? Freestyle. Woi, kelas cok. Mana freestylenya? Waduh guys. Gaya kayak itu main basket. Karena sekarang ini era apa ya? Era digital ya, Iya, era betul. digital, era orang aktualisasi diri, era orang-orang di mana ingin melihat saya ingin ditampilkan, gue ingin tampil gitu ya, gitu. Apalagi ada lagi perlihatan tahun 2024 ya, kita nggak usah bahas itu karena Iya. kan kita tidak bahas ke sana. Tapi yang jadi menarik gitu ya, bagi gue gitu ya, seberapa jauh sih sebagai content creator mempengaruhi hidup seorang Inyo? Waduh, ini sebenarnya kalau pengaruh ya, kita bicara pengaruh Nah, ya, ya. itu bisa dibilang 360 derajat. 360 derajat, Iya, terbalik gitu. terbalik. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari awalnya saya bukan siapa-siapa, ya sekarang saya juga bukan siapa-siapa, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi Kehidupan, dari segi kehidupan. kehidupannya, ya. kehidupan maksudnya penghasilan kah atau Iya, apa? penghasilan. Kemudian mungkin kemana-mana ada yang kenal. Ya. Ya, Artis lah, artis. Kalau Tidak. dibilang artis tidak juga, tapi ada aja yang kenal. Dia tetap merendahkan diri. Iya, karena saya- meninggikan mutu, guys. Iya, karena saya selalu berpikir gini Ya. guys, apa yang saya dapatkan ini followers itu hanya angka guys. Kenapa saya bilang angka ya? Karena memang hanya jumlah angka. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita ketika sudah mendapatkan followers yang banyak, kita tetap menjadi orang yang seperti orang kenal sebelumnya. Ketika saya melihat followers ketika saya melihat followers saya banyak dan mungkin saya bisa star syndrome ya, mungkin jadi sombong. Wah, gue followersnya banyak nih. Ngapain gue main sama orang yang di bawah-bawah? Kayaknya gue selalu bilang followers itu hanya angka. Jadi selalu rendah hati ketika kita sudah di atas gitu. Ini pesan saya untuk teman-teman semuanya. Jadi itu benar. Jadi nggak cuma ini, guys. Jadi bukan cuma sekedar kalian itu menjadi konten kreator terus terkenal terus Anda tidak mau lagi gitu ya. Tidak mau lagi, maksudnya tidak dekat dengan orang. Tapi humble itu tetap wajib Harus. di semua kehidupan, guys. Kalau kita sudah menjadi seseorang, kita mungkin memiliki kemampuan itu ya, kita sampaikan saja. Kita bisa sharing, tapi kita juga harus tunjukkan bahwa kita memang masih seperti yang dulu. Masih seperti Aku masih yang seperti dulu. Ya adalah lagu itu Ada ya, lagu guys ya. itu. Pokoknya ada lagunya ya. Pokoknya itu lagu yang pasti keren itu, guys. Yang tidak pernah berubah. lagu Tembang Kenangan ya itu. Wah, Tembang Kenangan, betul. Jangan-jangan bukan di generasinya Inyo itu lagu ya. Oh ya, generasi bapak saya itu dia suka putar itu, jadi Iya. selalu keingat. Jadi memang apa ya, kalau melihat sekarang itu teman-teman kan gitu ya, banyak bikin konten gitu ya, kepingin menjadi hebat jadi konten, tapi banyak juga nih Nyo, nih sekedar tanya nih, banyak juga kan yang not work ya, maksudnya tidak berhasil, bukan tidak berhasil, belum berhasil. Sampai mungkin mereka putus asa. Bisakah itu terjadi atau memang mereka bukan fieldnya sebagai content creator? Sebenarnya semua itu bisa terjadi ya. Kalau saya sih punya tips ya. Kenapa orang itu bisa gagal? Karena yang pertama bukan passion mereka. Ya, jadi bukan passion mereka di situ. Mereka mencoba terus. Kemudian yang kedua, kalau menurut aku, jadi kalau kita menjadi content creator itu ya memang kita harus memang merintis ya. Jadi apapun yang terjadi ya kita harus lalui. Contoh, penonton sepi, kita nggak ada ide, ya itu harus kita latih terus sehingga menghasilkan nanti konten-konten yang sesuai dengan passion kita. Jadi kalau nggak sesuai passion kita jangan diteruskan.
Yang ada nanti ketika kita teruskan ya kita jadi down, jadi malas konten. Akhirnya kita nggak bisa menjadi konten kreator. Dan satu yang paling utama menurut saya adalah jangan pernah melihat semuanya dengan uang, guys. Jadi kayak gini, saya mau ngonten lah biar dapat uang gitu, uang. Karena ini ketika kalian sudah konteksnya ke arah uang, itu yang satu membuat kalian, bagaimana saya harus membuat konten harus dapat uang. Tapi yang sebenarnya di balik itu bagaimana saya bisa menghibur orang. Ketika saya sudah bisa menghibur orang semua, di situ uang akan datang dengan sendirinya. Jadi konsep saya bermain TikTok itu sosial media hobi, biar orang bisa kenal saya. Kalau masalah uang itu ya nomor 2, datang dengan sendirinya. Ketika orang suka dengan saya, berarti itu sudah rezeki saya. Berarti uang datang dengan sendirinya. Tapi kalau saya berpikir saya harus mendapatkan uang dengan konten kreator, itu bisa dibilang agak susah. Karena masih memulai. Beda dengan artis, guys. Dia walaupun gak ngapa-ngapain ya, dia sudah dikenal, dia mau bikin konten apa, orang pasti nonton. Tapi kalau kita masih kayak pemula dan sudah memikirkan uang, itu salah sekali, guys. Ya, itu tips luar biasa, guys. Jadi benar. Kalau kita perhatiin, gue perhatiin lah gitu ya. Kenapa gue ini termasuk dekat ya sama Inyos gitu ya. Jadi gini, sebenarnya pelajaran hidup bagi buat teman-teman semuanya lah. Tidak hanya di dunia digital sebenarnya, di real life, maksudnya di dunia yang sebenarnya, bahwa jangan pernah berpikir mengenai semuanya adalah uang. Kenapa, guys? Gitu ya. Tentunya kalian akan lihat sendiri itu ya. Kalau Inyo kan I'm nothing, saya siapa? Siapa yang mau kenal saya? Kemudian bagaimana saya bisa menjadi dikenal kan gitu ya, bukan terkenal dulu ya gitu, karena dikenal kan gitu ya. Terus di awal sudah kita pikir bagaimana saya mau dapat uangnya, tapi kelihatannya nggak bisa ya kayaknya. Nggak bisa betulnya ya, kecuali artis ya. Memang kalau artis kan dia sudah ada pencapaian di real life, dia tinggal mendigitalkan dari real life-nya ke dunia digital, maka dia akan lebih cepat dan lebih mudah untuk menjadi terkenal gitu ya. Lebih kurang begitu ya. Betul. Iya, jadi ini sama aja gitu ya antara real life dengan dunia digital. Betul, ya. Iya. Jadi benar-benar bahwa tidak sekedar uang, tapi uang yang membawa kita bisa sukses dan datangnya dengan sendirinya gitu dengan ya. sendirinya. Gitu jadi ya. ketika kita berbicara konten, orang sudah senang, pasti ada aja kayak brand-brand yang masuk ke kita untuk endorse gitu. Jadi pokoknya intinya kalian fokus bagaimana buat konten yang mungkin penonton itu senangi. Saya punya tips satu ini, Bang. Kenapa saya jadi saya selalu pakai metode ATM ya. ATM, betul. ATM itu kalau di saya amati, tiru, modifikasi. Jadi kalian kalau nggak punya keahlian ya, contoh menyanyi, ya udah kalian pakai metode ATM aja. Jadi kalian rajin scroll TikTok, lihat aja apa-apa yang tren. Kalian bisa ikuti, kalian bisa modifikasi, kalian tiru, kalian bisa modifikasi dengan gaya sendiri. Jadi jangan semua itu, contohnya dari A sampai Z kalian juga buat A sampai Z. Kalian harus ada modifikasi dengan gaya sendiri. Sehingga yang membedakan kita dengan orang lain adalah gaya kita, bukan kontennya. Walaupun konten sama tapi gaya kita yang berbeda gitu. Oke, boleh tahu nggak kayaknya uang pertamanya kapan dapatnya? 6 bulan setelah main sosial media. 6 bulan ya guys gitu ya. 6 bulan. Uang pertama. Jadi boleh tahu nggak berapa kayaknya? 250.000. 250.000 itu ngendorse atau apa? Ngendorse Scarlett. Gue ngendorse Scarlett pertama kali tuh 250.000. 250.000. Tapi itu followers aku masih kalau nggak salah itu di bawah 100k atau 100k ya. Oh, tapi sudah 100k ya Sudah gitu ya. 100k. Wah, luar biasa. Jadi uang pertamanya Kak Inyo itu 250.000. Dan ya? saya itu senang sekali dibandingkan dengan gaji saya yang per bulan ya dari saya bekerja swasta ya. Jadi bekerja swasta oke lah saya dapat ya mungkin UMR 3 sampai 4 juta itu sebulan. Saya bekerja keras, bangun pagi jam 8, pulang jam 5, belum ada lemburnya ya. Senin sampai Sabtu. Tapi saya mendapatkan 250.000 hanya buat konten. Itu suatu kebanggaan, anjir. Seperti ini ya dunia sosial media ya. Kita hanya buat konten tapi dapat uang walaupun 250.000 ya waktu itu. Saya senang sekali karena saya dapatkan dengan mudah. Tidak harus pergi kerja. Memang sih buat konten, tapi kan kita buat
itu pertama kali saya buat konten Bang, konten endorse itu bisa sampai 2 jam. Kenapa bisa 2 jam? Karena kan udah tahu bagaimana cara buat Iya, betul. konten endorse, harus ngikuti rules-nya. Tapi dari situ saya oh begini caranya. Dan akhirnya setelah seiring berjalannya waktu, pembuatan video itu kalau endorse paling lama ya 15 menit untuk ngedit, isi suara, untuk voice note-nya itu cuma 15 menit. Jadi perbedaan pertama dengan sekarang itu jauh sekali. Tapi memang itulah proses yang harus kita lalui guys. Karena yang awalnya kita belum pernah lakukan, ketika kita lakukan, ya itulah yang membuat kita bagaimana sih menyelesaikan pekerjaan endorse itu dengan sesuai keinginan brand gitu. Ya, jadi udah denger tuh 3-4 juta ya awalnya. Iya. Jadi 3-4 juta itu pendapatan Kak Inyel Iya. di waktu posisi di kerja. kerja swasta itu guys. Bayangkan. Kemudian setelah 6 bulan baru merasakan 250 ribunya gitu ya. Itu senang banget. Iya. Kalau sekarang boleh tahu nggak kayaknya berapa kali lipat dari yang dulu? Gila. Kira-kira aja gitu. Nah, untuk kalian yang mau tahu berapa gaji saya sekarang, lanjut part 2. Oke, let's go.